Jejak Waktu, Episode 1, Hari yang Hilang. Prolog, suara tetesan air, samar, pelan. Raka membuka mata perlahan. Cahaya redup dari jendela besar, menyilaukan penglihatannya. Kepalanya berat, seakan baru saja tertabrak sesuatu yang keras. Di mana ini? Dia mengangkat tubuhnya dengan susah, payah, dan mendapati dirinya berada di sebuah kamar apartemen asing. Dindingnya berwarna abu-abu kusam, ada rak buku besar di sudut ruangan, dan layar komputer menyala dengan tampilan layar hitam penuh teks aneh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dia meraba kantong celananya, mencari ponsel. Saat menemukannya, layar menunjukkan tanggal 10 Maret tahun 2030. Tangannya bergetar. Seingatnya, hari terakhir yang dia ingat adalah tahun ke-2025. Bagaimana mungkin dia melompat 5 tahun ke depan? Dia berdiri dan melihat ke cermin di dinding. Wajahnya tampak lebih tua. Ada sedikit kerutan di bawah matanya, dan rambutnya lebih panjang dari yang dia ingat. Dia menyentuh pipinya. Tidak ada luka atau bekas apapun, tetapi sesuatu terasa salah. Lalu, dia melihat catatan di meja. Tulisannya seperti tulisan tangannya sendiri. Jangan percaya siapapun, termasuk dirimu sendiri. Napasnya tercekat. Apa maksudnya? Lalu, terdengar ketukan di pintu. Tok, 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 tok. Suara itu terdengar berat dan tegas. Raka membeku. Dia bahkan tidak tahu ini apartemen siapa. Dan sekarang, seseorang mengetuk pintu. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Raka, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintunya. Suaranya perempuan. Tapi Raka tidak mengenalinya. Dia menahan napas. Otaknya bekerja cepat. Apakah dia harus membuka pintu? Atau bersembunyi? Dia memilih opsi ketiga, mencari jalan keluar lain. Dengan cepat, dia berlari ke jendela. Apartemen ini berada di lantai 15, terlalu tinggi untuk melompat. Dia melihat ke dapur, tidak ada pintu belakang. Dia tidak tahu kenapa, tapi kotak itu terasa familiar. Tapi sebelum dia bisa membukanya, pintu apartemen terbuka paksa. Seorang wanita berambut pendek dengan jaket kulit hitam masuk dengan napas memburu. Matanya langsung tertuju pada Raka. "Syukurlah kau masih hidup," katanya dengan nada lega. Raka mundur selangkah. "Siapa kau?" Wanita itu tampak terkejut. "Tunggu, kau tidak ingat aku?" Raka menggeleng. Wajah wanita itu berubah serius. "Sial, itu berarti mereka berhasil menghapus memorimu." "Mereka? Siapa mereka?" Sebelum Raka sempat bertanya, wanita itu meraih tangannya. "Kita harus pergi sekarang. Mereka akan datang ke sini dalam beberapa menit." "Mereka siapa?" Raka mencoba melepaskan tangannya. "Orang-orang yang mengejarmu. Orang-orang yang ingin menghapusmu dari sejarah." Jantung Raka berdebar semakin kencang. "Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi." Wanita itu menarik napas panjang. "Aku Sinta. Dan kalau kau mau bertahan hidup, kau harus ikut denganku sekarang." Raka masih ragu. Tapi sebelum dia bisa memutuskan, bip, 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 bip. Layar komputer di apartemen itu tiba-tiba berkedip, menampilkan teks merah besar. Lokasi telah dilacak. Tim eksekusi dalam perjalanan. Wanita itu mengumpat terlambat. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berat lebih dari satu orang. Raka harus membuat pilihan. Percaya pada Sinta atau menghadapi orang-orang yang mengejarnya sendirian. Dia memilih lari bersama Sinta. Tanpa menunggu lebih lama, mereka keluar dari apartemen menuju tangga darurat. Di belakang mereka terdengar suara pintu apartemen didobrak. Seseorang berteriak, "Target telah kabur, kejar mereka!" Dan perburuan pun dimulai.